حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Falah yang saya hormati, berbahagialah, senanglah, bersyukurlah kita semuanya diberi kesempatan Allah untuk hidup dan menikmati bulan Sya'ban. Ini adalah bulan di mana Rasulullah paling banyak melakukan puasa selain Ramadan. Ini adalah bulan di mana catatan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan selama setahun, bulan ini dilaporkan kepada Allah. Ini adalah bulan pergantian Ka'bah, pergantian kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina berganti ke Masjidil Haram di Makkah. Bersyukurlah, bersenanglah, bergembiralah. Sebelum Sya'ban kita juga sudah menikmati Rajab, bulan diturunkannya kewajiban sholat. Itu berarti setiap Rajab kita harus melakukan introspeksi secara menyeluruh. Umur kita bertambah, kualitas sholat kita juga harus bertambah. Nanti beberapa hari lagi kita sudah akan memasuki Ramadan. Betapa bapak-bapak dan kita menjadi orang yang istimewa. Istimewa. Kalau kita bisa menyatukan dua keistimewaan. Salat adalah ibadah yang paling istimewa. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Kalau kita bisa melakukan salat yang terbaik pada bulan yang terbaik, ibadah yang istimewa di bulan yang istimewa, kita akan menjadi orang yang istimewa. Oleh karena itu, izinkan saya selama 15 menit ke depan menyampaikan khutbah dengan judul Kiat Wafat Saat Sholat, Sujud dalam Sholat. Bagaimana upaya kita bisa wafat saat sujud dalam sholat. Hadirin sekalian, bicara sholat dan bicara wafat itu pernah disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan, "Idza qumta fi salatika fasalli
salata muwaddi'. Jika kamu sholat, maka rasakan seolah-olah itu adalah sholat terakhir dalam hidupmu. Sekarang, saya akan menyampaikan bagaimana kaitan sholat dan wafat. Ada 6 gerakan utama dalam sholat. Dan hari ini saya jelaskan. Seluruh gerakan utama dalam sholat itu adalah simbol-simbol kematian semuanya. Pertama, ketika kita berdiri sholat, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, bapak-bapak yang terhormat membaca doa, wa naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyad. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa seperti kain putih yang dibersihkan dari semua noda. Itu doa kita dalam sholat. Ketahuilah, ketika kita sholat janazah, kita mendoakan jenazah itu dengan doa yang sama. Wa naqtihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan ia dari dosa seperti kain putih yang dibersihkan dari noda. Maka ketika kita mengucapkan itu, seolah-olah kita berkata, kamu sekarang membaca doa ini dan suatu saat kamu akan dibacakan doa ini oleh orang-orang yang masih hidup. Lalu kita rukuk. Hadirin sekalian, posisi rukuk adalah posisi menyerahkan kepala yang siap dipenggal. Posisi badan di mana orang paling siap dipenggal adalah ketika rukuk. Maka sebenarnya ketika rukuk kita sedang berbicara kepada Allah, inilah kepalaku ya Allah, aku ikhlas engkau penggal jam ini. Oleh karena itu, rukuk yang tidak menyerahkan nyawa kepada Allah itu adalah rukuk kebohongan. Itu rukuk palsu. Kita mohon ampun kepada Allah karena kita jarang melakukan seperti ini. Lalu kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Di antara doa-doa itu setelah Rabbana walakal hamdu ada lanjutannya. Ada doa Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'ti lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu yang sudah engkau putuskan untuk engkau berikan. Dan tidak ada yang bisa menghalangi sesuatu yang sudah engkau putuskan engkau ambil. Maka hidup dan mati saya sebenarnya terserah kehendakmu. Coba. Lalu kita sujud. Tahukah kita bahwa setiap rakaat kita sujud 2 kali? Mengapa? Karena sujud pertama kita diingatkan, kamu jangan sombong. Kamu itu terbuat dari tanah yang diinjak oleh manusia, diinjak oleh hewan. Sujud pertama ingat kamu dari tanah. Lalu nanti kita sujud lagi, kamu jangan sombong. Kamu harus sadar suatu saat apa saja yang kamu katakan itu kamu lakukan, harus kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena kamu akan kembali ke tanah. Coba. Lagi-lagi soal kematian. Lalu kita duduk, apa yang kita baca? Rabbi firli warhamni. Ampuni aku, kasihi aku. Bagaimana doa kita kepada orang yang sudah meninggal? Allahumma gfir lahu warhamhu. Ampuni dia, kasihilah dia. Seolah-olah kita diingatkan, sekarang kamu yang membaca sendiri, suatu saat kamu yang akan didoakan oleh orang yang masih hidup, karena kau sudah tidak bisa berdoa. Terakhir tasyahud.
Di situ disebut tasyahud karena di situ ada syahadat. Di seluruh gerakan tidak ada syahadat. Tapi kalau sudah ini ada syahadat. Ingat bahwa kunci kamu masuk surga atau tidak jika kamu bertahan pada la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kamu harus mengakhiri hidupmu dengan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak hanya itu bapak-bapak yang terhormat. Di akhir sebelum salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih mengajarkan doa. Allahumma bi'ilmikal ghaib wa qudratika 'alal khalq ahyini ma 'alimtal haya khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, engkau tahu masa depan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hidupkan aku ya Allah jika memang hidup itu menjadikan aku semakin baik. Wa ahyini ma 'alimtal hayata khairan li. Tapi wafatkan aku sekarang atau nanti, hari ini atau besok, jika kehidupan itu tidak lebih baik bagi saya dan kematian itu lebih baik. Kemudian kita salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mendoakan orang di kanan dan kiri kita dan kita didoakan mudah-mudahan selamat. Saudara-saudara sekalian, saya berbicara kematian bukan ini lambang keputusasaan, bukan. Justru menurut saya berbicara kematian ini untuk berbicara tentang penyemangatan. Mumpung kamu masih hidup, perbanyak kerja, supaya kamu bisa bersedekah dan semakin banyak orang yang kau tolong. Perbanyak ibadah, mumpung kamu masih hidup. Cari uang sebanyak-banyaknya supaya kamu bisa menghidupkan Rasulullah, hidupkan Allah di tengah-tengah umat manusia ini. Bukan keputusasaan, bukan. Tapi penyemangatan. Di samping itu hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, kita berbicara kematian, penyemangatan, sujudlah yang banyak mumpung kamu masih hidup. Apa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah tentang sholat? Beliau mengatakan, sujudlah yang panjang. Sebab sesuatu yang paling dibenci setan adalah melihat orang yang sujud. Sujud itu kemuliaan. Nanti kita sujud bersama. Sujud kita itu lebih mahal dari seluruh yang Bapak miliki. Pencuri pun, penzina pun, ketika dia sujud, dia orang mulia saat itu. Saya ingin menyampaikan satu kutipan dari Mustafa Khalili. Ini ulama di Persia. Dia mengatakan, ketika orang itu sujud, maka orang itu ditempatkan pada tempat yang terhormat di langit. Lalu seluruh malaikat bersenang-senang memujinya. Dia mengatakan, andaikan manusia itu tahu bagaimana harumnya nama di langit untuk dia, maka dia tidak akan mau mengangkat kepala sekalipun dipaksa. Coba. Betapa indahnya hadirin sekalian, kalau nanti Ramadan kita memperbanyak sujud. Betapa indahnya kehidupan ini kalau nanti kita wafat dalam keadaan sujud. Wafat di jalan raya, ditusuk orang, dibunuh, tenggelam, semuanya itu mati terhormat selama ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apalagi kalau sujud dan saat itu kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Khutbah ini sengaja saya sampaikan menjelang Ramadan untuk menyemangati kita mengisi Ramadan. Jangan seperti tahun lalu, harus ada peningkatan. Khutbah ini saya sampaikan untuk menyemangati bahwa this is not the end. Ini bukan akhir hidup kita. Oleh karena itu kita harus belajar terus tentang sholat kita dan kualitas sujud kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ampunilah ya Allah seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Khusus untuk saudara-saudara kami yang sudah wafat. Allahumma asqihim minal jannah. Berikan makanan mereka dari surga. Wasqihim minal jannah. Berikan minuman dari surga. Wa arihim mim makanihim al jannah. Tunjukkan ya Allah selama dalam kuburnya gambar surga yang sudah engkau bangun, engkau siapkan untuknya. Wa qul lahum udkhulu min ayyibabil jannati. Dan katakan kepada mereka, ya Allah, engkau suatu saat nanti masuk surga dari pintu mana saja yang kamu pilih. Allahumma la tata'alana dzamban illa ghafartah. Kami semuanya ini pernah berdosa ya Allah, bahkan tiada hari tanpa dosa. Engkaulah yang akan mengampuninya. Wala hamman illa farrajtah. Hari-hari ini banyak orang yang sedih, engkaulah yang maha kuasa menghilangkan kesedihannya. Wala dhallan illa hadaitah. Masih ada di antara saudara-saudara kami yang jauh dari masjidmu, dekatkanlah. Masih ada mereka yang jauh dari Rasulmu, dekatkanlah. Masih ada di antara mereka yang jauh dari kitab sucimu, dekatkanlah ya Allah mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berikan salawat kepada Nabi kami, Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan seluruh yang mengamini doa ini akhlaknya harum seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Jadikan seluruh anak kami akhlaknya baik seperti akhlaknya Nabi Muhammad. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah. Jadikan hari-hari kami selalu seperti Rasulullah. Walayalana layala Rasulillah. Ya Allah, jadikan setiap malam kami selalu mencium bau harumnya Rasulullah. Allahumma la taj'al hadha akhiral ahdi bi salatil jum'ah. Ya Allah, jangan jadikan salat Jumat ini salat terakhir dalam hidup kami. Wa in ja'altahu akhiral ahdi fa'awidna anhul jannah. Tetapi jika engkau menghendaki inilah Jumat yang terakhir bagi kami ikhlas. Karena itu keputusanmu dan kami mohon diganti dengan kebahagiaan bersama nabimu dalam surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.